Ramon. Berginho, masih Berginho, crossing, berbahaya Ramon. Gol! Persib bungkam Bangkok United. Maung Bandung pastikan diri ke babak 16 besar. Ramon Tankei sukses jadi pahlawan. Persib Bandung akhirnya memastikan diri melaju ke babak 16 besar AFC Champions League 2 setelah meraih kemenangan krusial atas Bangkok United. Dalam laga panas yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung tampil penuh determinasi dan berhasil mengunci kemenangan 1-0. Gol sematawayang Persib dicetak oleh Ramon Tankei pada menit ke-46. Penyerang asal Brazil itu sukses menanduk bola kiriman dari Berginho yang tak mampu dihalau kiper Bangkok United. Gol ini bukan hanya menjadi pemecah kebuntuan, tetapi juga memastikan Persib mengamankan 3 poin penting di matchday terakhir fase grup. Sejak menit awal, Persib tampil agresif dan berani menekan. Dukungan penuh bobotoh yang memadati stadion menjadi energi tambahan bagi pasukan Boyan Hodak. Meski Bangkok United beberapa kali mencoba memberikan perlawanan, pertahanan Persib tampil sangat solid dengan koordinasi yang nyaris tanpa celah. Persib juga benar-benar mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. 3 diantaranya membentur Mistar dan sejumlah peluang lainnya digagalkan kiper Bangkok United Patiwat Khamai. Penampilan apik kiper Bangkok United tersebut membuat Persib mengakhiri babak pertama hanya dengan 1 gol saja. Memasuki babak kedua, serangan Persib semakin tajam. Hanya saja Boyan Hodak menginstruksikan untuk tampil lebih santai dan hanya mengandalkan serangan balik saja. Meski demikian, Persib tetap menjaga intensitas permainan dan beberapa kali hampir menggandakan keunggulan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Persib tetap mampu mempertahankan skor 1-0. Hasil ini menegaskan dominasi Maung Bandung dan sekaligus memastikan mereka lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Sontak, kemenangan ini disambut gegap gempita oleh bobotoh. Dari tribun stadion hingga lini masa media sosial, kebahagiaan mereka meledak seketika. Persib bukan hanya menang, mereka menunjukkan bahwa Maung Bandung pantas bersaing di level Asia. Dengan lolosnya Persib ke fase gugur, harapan bobotoh kembali membumbung tinggi. Perjalanan masih panjang, namun performa solid ini menjadi modal penting untuk menghadapi lawan-lawan kuat di babak selanjutnya. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh terkait penampilan Maung Bandung malam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Coach Justin sebut hanya Persib Bandung yang curi perhatian di pasar luar negeri. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Lagi dan lagi, nama Persib Bandung kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan dari prestasi di lapangan, melainkan komentar tajam coach dan analis sepak bola Justin Laksana yang menyebut bahwa hanya Persib Bandung dari seluruh kontestan Super League yang benar-benar memiliki daya tarik di pasar luar negeri. Menurut Coach Justin, kiprah Persib dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi performa, branding klub, hingga basis pendukung menjadi kombinasi yang membuat Maung Bandung menonjol di mata publik internasional. Bahkan, ia menilai klub-klub lain di Liga 1 masih harus bekerja lebih keras untuk bisa menyamai visibilitas global yang dimiliki Persib. Dalam pandangan Coach Justin, Persib memiliki paket lengkap sebagai klub modern, mulai dari manajemen yang profesional, aktivitas digital yang aktif, hingga fanbase masif yang kerap menciptakan atmosfer unik di setiap laga. Tak hanya itu, berbagai kerjasama dengan brand internasional, konten media sosial yang konsisten, serta prestasi di kompetisi regional seperti AFC Champions League 2 membuat nama Persib makin mudah dikenal oleh publik luar. Coach Justin juga menekankan bahwa kekuatan Persib tidak bisa dilepaskan dari bobotoh, salah satu basis supporter terbesar dan paling loyal di Asia Tenggara. Ribuan bobotoh yang selalu hadir mendukung tim baik di GBLA maupun di laga tandang menjadi tontonan tersendiri bagi pasar sepak bola internasional. Bahkan di beberapa laga AFC, kehadiran bobotoh sempat viral di media asing karena atmosfer stadion yang luar biasa.
Selain faktor non-teknis, Persib juga dianggap mampu bersaing secara kualitas di kompetisi Asia. Penampilan mereka di AFC Champions League 2 membuat banyak penonton luar negeri mulai melirik bagaimana klub ini berkembang. Konsistensi ini membuat Justin menilai bahwa Persib telah menjadi wajah sepak bola Indonesia di mata dunia. Meski begitu, Coach Justin juga memberi catatan bahwa Liga 1 membutuhkan lebih banyak klub yang memiliki daya tarik internasional. Hal ini penting agar kompetisi Indonesia bisa berkembang dan menjadi liga yang lebih kompetitif serta diperhitungkan di kawasan Asia. Namun untuk saat ini, menurut Justin, hanya Persib yang berhasil memadukan performa, branding, dan kekuatan supporter secara padu sehingga mampu menembus perhatian pasar luar negeri. Komentar Coach Justin ini semakin menegaskan posisi Persib sebagai salah satu klub paling berpengaruh di Indonesia. Dengan fanbase besar, performa stabil, hingga daya tarik global yang terus meningkat, Maung Bandung sekali lagi menunjukkan bahwa mereka bukan hanya raksasa di level domestik, tetapi juga ikon sepak bola Indonesia di mata dunia. Bagaimana cara menaikkan daya tarik Liga 1 ke luar negeri, terutama di TV Rights dan Scouting? Susah. Orang nonton itu kan kualitas liganya, kualitas permainannya. Lu mau bikin, lu mau hire orang Amerika untuk datang untuk mengangkat ini, kalau kualitasnya gitu-gitu aja orang nggak akan tertarik. Nggak lagi menurut gue ngapain juga jualan keluar. Indonesia tuh marketnya gede. Tapi sering nggak banyak yang laku loh, kecuali Persib. Nah, hanya Persib yang laku. Makanya itu. Jadi daripada nyari market keluar, market sendiri aja belum diedukasi kok, ya kan? Iya. Iya, ngapain nyari market keluar? Market sendiri harus diedukasi. Edukasi dulu, ditingkatkan. Iya. Borneo FC mulai kehabisan bensin di Super League, pernyataan Fajar Fatur Rahman jadi sorotan. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Rentetan 11 kemenangan rival Maung Bandung, Borneo FC di Super League 2025-2026 akhirnya terhenti setelah tim asal Samarinda itu menelan 2 kekalahan beruntun. Meski begitu, pemain Borneo FC Fajar Fatur Rahman membantah timnya sudah kehabisan bensin. Usai tampil dominan sejak awal musim, pesut etam kini harus menerima hasil kurang memuaskan saat berjumpa Bali United dan Persib Bandung. Meski begitu, salah satu pilar mereka, Fajar Fatur Rahman, menampik anggapan bahwa timnya mulai kehabisan tenaga. Tersendatnya laju Borneo FC dimulai ketika mereka takluk 0-1 dari Bali United pada pekan ke-14. Hasil pahit kembali terjadi saat menghadapi Persib Bandung di laga tunda pekan ke-4 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan skor 1-3. 2 kekalahan itu langsung memunculkan spekulasi bahwa Borneo FC mulai kehilangan momentum. Namun Fajar memastikan situasi tersebut bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Ia menilai naik turunnya performa adalah hal alami dalam kompetisi panjang. Meski berada dalam periode sulit, Borneo FC masih tetap kokoh di puncak klasemen dengan 33 poin, unggul 4 angka dari Persija Jakarta dan 5 poin dari Persib Bandung. Tantangan Borneo FC pun tidak berhenti di situ. Dalam 3 laga berikutnya, tim besutan Fabio Lefundes itu akan menghadapi jadwal berat melawan Persebaya Surabaya, Malut United, dan PSM Makassar. Fajar menyebut rangkaian hasil buruk ini harus menjadi pengingat agar seluruh pemain kembali mengangkat performanya. Saya pikir setiap tahun pasti ada anggapan begitu, tapi yang paling penting Borneo tetap Borneo. Dari tahun kemarin juga kami bermain bagus, dan intinya kami tetap konsisten saja. Ya kalah 2 kali, tapi mereka lupa bahwa kami juga menang 11 kali. Bukan hanya 4 pertandingan ke depan yang berat, tapi 34 pertandingan ke depan akan lebih berat. Intinya tim harus tetap kompak, kerja keras, dan jangan terlena dengan posisi kami sekarang di peringkat 1. Setiap pertandingan kami jadikan motivasi untuk lebih baik lagi, ungkap Fajar Fatur Rahman. Beckham Putra memberi respons menohok di tengah spekulasi pelatih timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha memberi pesan menohok di tengah spekulasi pelatih timnas Indonesia. Gelandang muda Persib Bandung itu menegaskan fokus utamanya bukan pada siapa yang datang, melainkan pada bagaimana pelatih baru nanti mampu membawa skuad Garuda menjadi lebih baik. Sebagaimana yang diketahui, kursi pelatih kepala timnas Indonesia masih lowong sejak PSSI mendepak Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025. Sejak saat itu, posisi strategis tersebut belum terisi, sementara publik terus menanti keputusan resmi dari federasi. PSSI kini bergerak aktif dengan melakukan wawancara terhadap 5 kandidat pelatih di Eropa.
Dari 5 nama itu, 2 kandidat terbaik akan dibawa ke rapat komite eksekutif untuk diputuskan sebagai calon utama. Beckham merespons perkembangan tersebut dengan santai. Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan tidak ingin larut dalam spekulasi. Dia menegaskan, hal terpenting adalah bagaimana pelatih terpilih nanti mampu membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Beckham percaya PSSI memiliki pertimbangan matang dalam menentukan sosok yang paling layak. Kalau saya sih siap saja siapapun pelatihnya, yang penting bisa membuat tim lebih baik ke depannya. Semoga semuanya yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, ungkap Beckham Putra. Rumor yang berkembang sejauh ini mengaitkan 3 nama besar sebagai kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia. Mereka adalah Giovanni van Bronckhorst, John Hartman, dan John Heitinga. Nama Heitinga bahkan makin ramai dibicarakan lantaran dia mengikuti akun resmi Timnas Indonesia serta Erick Thohir di Instagram. Situasi ini memunculkan spekulasi tinggi di kalangan pendukung skuad Garuda. Dengan kursi pelatih yang semakin mendesak untuk segera terisi, publik kini menunggu keputusan final PSSI. Sementara itu, Beckham Putra memastikan dirinya tetap fokus dan siap bekerja sama demi mengangkat prestasi Timnas Indonesia.